Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Andika, NIM 36501211147, dan rekan saya Aditya Yudhistira dengan NIM 3G6502111046. Di sini kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah perancangan dan analisis algoritma dengan tugas mereview paper yang berjudul Comparing DNA Applying Dynamic Programming, a Historical Review. Next. Nah, untuk slide pertama, latar belakang akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Aditya Yudhistira. Kepada Mbak Adit, dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Rio. Selanjutnya yaitu latar belakang. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah pemrograman dinamis adalah pendekatan optimasi yang umum digunakan hampir semua ilmu terapan. Dalam bioinformatika, pemrograman dinamis telah digunakan untuk perbandingan konten DNA. Penyelarasan yang dilakukan berdasarkan pemrograman dinamis selalu menciptakan solusi yang tepat berdasarkan matriks yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui konsep penerapan pemrograman dinamis untuk analisis rangkaian DNA. Oke, slide selanjutnya akan dipaparkan oleh Mas Rio. Baik, terima kasih Mbak Adit. Berikutnya adalah algoritma yang dijelaskan dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari algoritma dynamic programming. Yang pertama, algoritma Needleman-Wunsch algoritma. Yang kedua, algoritma of Sellers. Yang ketiga, Smith-Waterman algoritma. Yang keempat, Waterman-Egger algoritma. Next. Nah, algoritma pertama yang diterapkan dalam paper ini dalam menentukan rangkaian DNA adalah Needleman-Wunsch algoritma. Algoritma Needleman-Wunsch merupakan perluasan algoritma pencocokan string pada teks atau barisan sebagai salah satu implementasi dari dynamic programming. Nah, algoritma ini merupakan salah satu algoritma yang digunakan untuk menentukan tingkat kesamaan atau kecocokan dari dua buah teks. Next. Nah, kemudian selanjutnya, fungsi dan nilai yang digunakan dalam algoritma Needleman-Wunsch. Prosedur algoritma Needleman-Wunsch adalah sebagai berikut. Pertama-tama, tetapkan nilai untuk setiap kecocokan karakter dan ketidakcocokan karakter, serta nilai penalti apabila salah satu karakter dari kedua teks yang dibandingkan digeser sehingga diganti dengan celah yang kosong. Nah, nilai kecocokan karakter boleh sama untuk setiap karakter, boleh juga tidak sama bergantung definisi yang diinginkan. Nilai kecocokan apabila dua karakter sama haruslah ditetapkan sebagai suatu nilai positif. Hal ini disebabkan dua teks dikatakan semakin mirip jika nilai kecocokannya tinggi. Next. Nah, berikutnya, sebaliknya, nilai ketidakcocokan diterapkan sebagai nilai negatif atau nilai ketidakcocokan karakter juga harus berlaku simetris. Artinya, jika ketidakcocokan karakter A dan B bernilai -10, maka ketidakcocokan karakter B dan A juga harus bernilai -10. Serupa dengan nilai kecocokan, nilai ketidakcocokan harus bernilai negatif atau 0, karena ketidakcocokan karakter mengurangi kemiripan kedua teks. Next. Nah, berikutnya, adapun nilai penalti ialah apabila salah satu karakter dari kedua teks yang dibandingkan digeser, sehingga diganti dengan karakter celah kosong juga harus bernilai negatif. Hal ini disebabkan kita memerlukan upaya tambahan untuk menggeser karakter-karakter setelah celah yang disisipkan. Next. Nah, berikutnya, setelah ketiga nilai tadi kita tetapkan, langkah selanjutnya adalah membentuk matriks berukuran jumlah baris sama dengan panjang teks pertama plus 1
dan jumlah kolom sama dengan panjang teks kedua plus 1. Tambahan satu kolom dan satu baris diperlukan untuk menjadi basis bagi kolom-kolom dan baris-baris selanjutnya. Apabila penomoran baris dan kolom dimulai dari 0, maka elemen matriks pada baris ke I dan kolom ke J disimbolkan nantinya dengan FY, menyatakan nilai kecocokan maksimum hingga karakter ke I teks pertama dan karakter ke J teks kedua. Next. Nah, berikutnya, basis untuk algoritma Needleman-Wunsch adalah FI0 sama dengan 0 untuk I sama dengan 1 sampai dengan length A. Kemudian F0J sama dengan 0 untuk J sama dengan 1 sampai dengan length B. Nah, recurrence untuk algoritma Needleman-Wunsch adalah mengisi semua elemen pada baris ke-1 sampai dengan baris ke length A dengan aturan Fij sama dengan max Fi1 J-1 plus SAI BJ Fij-1 plus D Fi-1J plus D. Dengan SAIBJ adalah nilai perbandingan kecocokan atau ketidakcocokan antara karakter ke I teks A dan karakter ke J teks B. Dan D adalah nilai penalti karena salah satu karakter di antara karakter ke I teks A dan karakter ke J teks B diganti oleh celah. Next. Nah, berikutnya, dalam setiap pengisian elemen matriks, fungsi Fij selalu mendasarkan pada solusi optimum elemen-elemen pada tahap sebelumnya, yaitu pada baris dan kolom sebelumnya. Dengan demikian, setiap elemen matriks Fij akan berisi nilai kecocokan maksimum hingga karakter ke I teks A dan karakter ke J teks B. Di akhir pengisian nilai elemen-elemen matriks, nilai elemen matriks pada baris ke length A dan kolom ke length B akan menyatakan nilai kecocokan maksimum antara teks A dan teks B. Next. Setelah matriks F terbentuk, maka langkah selanjutnya adalah menentukan jalur dari elemen pada baris length A dan kolom ke length B, misal tadi kita sebutkan Fij, hingga elemen pada baris ke 0 dan kolom ke 0, dalam hal ini kita sebut F00. Nah, langkah terakhir setelah proses jalur dari elemen pada baris ke length A dan kolom ke length B, Fij hingga elemen pada baris ke 0 dan kolom ke 0, misal kita sebut F00 sudah terbentuk, adalah mencocokkan karakter-karakter kedua teks yang bersesuaian. Nah, prosedur ini dan prosedur-prosedur sebelumnya akan lebih jelas ditunjukkan dalam contoh proses penerapan algoritma Needleman-Wunsch berikut ini. Next. Nah, berikut contoh penerapan dari algoritma Needleman-Wunsch dalam pensejajaran DNA. Sebagai contoh, tinjau DNA A sama dengan ATC dan DNA B sama dengan AGCT. Akan dihitung berapa nilai kecocokan maksimal kedua DNA tersebut dan susunan dengan celah seperti apa yang dibutuhkan untuk mencapai nilai kecocokan maksimum tersebut. Definisikan dalam hal ini kita definisikan nilai kecocokan setiap karakter adalah 5. Kemudian nilai ketidakcocokan setiap karakter adalah -2 dan nilai penalti karena suatu karakter diganti celah adalah -3. Misalkan ditetapkan pula batas minimal nilai kecocokan kedua DNA tersebut agar termasuk dalam spesies yang sama kita tentukan adalah 4. Dengan demikian, apabila nilai kecocokan maksimal kedua DNA tersebut lebih besar atau sama dengan 4, maka dapat disimpulkan bahwa A dan B merupakan satu spesies. Next. Nah, langkah berikutnya yaitu membentuk suatu matriks berukuran jumlah kolom sama dengan panjang DNA A plus 1 dan jumlah baris sama dengan panjang DNA B plus 1. Jadi matriks yang terbentuk memiliki jumlah kolom sama dengan 4 plus 1 yaitu 5. Isi setiap elemen pada baris ke 0 dan kolom ke 0 dengan 0. Nah, berikut tabel
yang menggambarkan matriks pembentukan matriks yang pertama. Nah, berikutnya next. Selanjutnya setelah langkah pertama dilakukan, berikutnya adalah mengisi elemen pada baris ke-1 dan kolom ke-1 sesuai aturan Needleman-Wunsch, di mana F00 sama dengan F10 sama dengan F01 sama dengan 0. Sementara itu, karena karakter ke-1 DNA A sama dengan karakter ke-1 DNA B, maka SA1 B1 diisi sama dengan 5, terlihat seperti pada tabel. Oleh karena itu, F11 sama dengan max F00 plus SA1B1, F10 plus D, F01 plus D, sama dengan max 0 plus 5, 0 plus min 3, 0 plus min 3, sama dengan max 5 min 3 sama dengan 5. Nah, proses yang dijelaskan tadi dapat terlihat di gambar tabel yang ada di slide ini. Berikutnya, nah, setelah proses tadi dilakukan, selanjutnya mengisi elemen pada baris ke-1 dan kolom kedua. F01 sama dengan F02 sama dengan 0. Sementara F11 sama dengan 5. Nah, sementara itu, karena karakter ke-1 DNA A tidak sama dengan karakter kedua DNA B, maka SA1 B1 sama dengan min 2. Min 2 ini sesuai dengan ketentuan di awal tadi. Ketika ketidakcocokan, maka kita kasih nilai min 2. Oleh karena itu, F11 sama dengan max F01 plus SA1B2. F11 plus D, F02 plus D sama dengan max 0 plus min 2, 5 plus min 3, 0 plus min 3 sama dengan max min 2, 2 min 3 sama dengan 2. Berikut terlihat gambarnya ada di tabel dari proses yang telah dilakukan. Next. Nah, apabila dua proses tadi dilakukan secara terus-menerus, maka kita dapat memperoleh matriks yang mempresentasikan nilai kecocokan DNA A dan B sebagai berikut. Karena elemen pada baris keleng A dan kolom keleng B bernilai 5, seperti pada tabel, maka nilai kecocokan maksimum kedua DNA tersebut adalah 5. Dalam menentukan nilai setiap elemen matriks, dapat pula diberi tanda panah untuk mengetahui dari elemen mana nilai elemen matriks tersebut berasal. Hal ini, next. Hal ini tentu akan memudahkan dalam menentukan jalur dari elemen pada baris keleng A dan kolom keleng B, misal kita sebut tadi Fij, hingga elemen pada baris ke-0 dan kolom ke-0, misal F00. Karena kita cukup menelusuri tanda panah tersebut. Jalur untuk matriks tersebut tampak pada matriks di bawah ini. Nah, ini terlihat arah panah yang menuju angka 0 itu menunjukkan asal dari angka-angka yang terdapat tanda panah. Next. Nah, berikutnya langkah terakhir adalah mencocokkan karakter-karakter DNA A dan B sesuai jalur pada matriks tersebut. Pertama, tinjau elemen pada baris ke-1 dan kolom ke-1, karena baris ke-1 dan kolom ke-1 belum digunakan oleh kedua teks. Maka karakter pertama DNA A setelah pensejajaran adalah A, dan karakter pertama DNA B setelah pensejajaran adalah A. Selanjutnya, dari elemen tersebut kita berpindah ke elemen pada baris kedua, kolom kedua. Karena baris kedua dan kolom kedua belum digunakan oleh kedua teks, maka karakter kedua DNA A setelah pensejajaran adalah T, dan karakter kedua DNA B setelah pensejajaran adalah G. Selanjutnya, dari next. Selanjutnya, setelah pensejajaran adalah G, selanjutnya dari elemen tersebut kita berpindah ke elemen pada baris ketiga dan kolom ketiga. Karena baris ketiga dan kolom ketiga belum digunakan oleh kedua teks, maka karakter ketiga DNA A setelah pensejajaran
adalah C. Dan karakter ketiga DNA B setelah pensejajaran adalah C. Selanjutnya kita berpindah ke elemen pada baris ketiga kolom keempat. Baris ketiga sudah digunakan oleh DNA A, sementara kolom keempat belum digunakan oleh DNA B. Oleh karena itu karakter keempat DNA A setelah pensejajaran adalah strip, dan karakter keempat DNA B setelah pensejajaran adalah T. Next. Dengan demikian, nilai kecocokan maksimum DNA A dan DNA B adalah 5. Dan ini dicapai oleh DNA A sama dengan ATC strip dan DNA B sama dengan AGCT. Karena nilai kecocokan maksimum kedua DNA tersebut lebih besar daripada batas minimal nilai kecocokan kedua DNA tersebut agar termasuk dalam spesies yang sama, maka dapat disimpulkan bahwa A dan B merupakan satu spesies. Next. Nah, untuk kompleksitas memori dan waktu dari algoritma Needleman-Wunsch adalah sebanding dengan besar matriks yang dibutuhkan untuk menampung elemen-elemen berisi nilai kecocokan kedua teks yang dibandingkan. Apabila panjang teks pertama adalah M dan panjang teks kedua adalah N, maka ukuran matriks yang dibutuhkan adalah M kali N. Dengan demikian, kompleksitas dari algoritma Needleman-Wunsch adalah big O-M-N. Next. Nah, algoritma kedua yang diterapkan dalam paper ini yaitu algoritma of Sellers, di mana algoritma of Sellers bekerja berlawanan dengan Needleman-Wunsch dengan proses yang sama tetapi berlawanan, tetapi memiliki tujuan yang sama. Algoritma ini menggunakan solusi end-to-end dengan meminimalkan perbedaan total jarak antara sampel. Nah, sementara Needleman-Wunsch bekerja untuk memaksimalkan kesamaan total dari dua buah sampel. Next. Nah, perbedaan antara dua urutan dalam algoritma ini adalah jumlah langkah minimum yang diperlukan untuk mengubah satu sampel menjadi sampel lainnya. Selama transformasi ini, satu nukleotida dapat menggantikan yang lain atau penyisipan atau penghapusan nukleotida dapat terjadi dalam proses ini. Next. Nah, berikut ini persamaan equation untuk menghitung jarak minimum antara dua sampel ya dengan kompleksitas big O n kali M pada algoritma of Sellers. Kemudian waktu dan memori sangat diperlukan dalam proses ini. Terlihat dalam gambar 2 dalam tabel di sini menjelaskan jarak minimum ya, poin angka 0 yang tertera pada tabel yang ditunjukkan pada panah dengan cara menghitung min 1 plus 1,1 plus 1,0 plus 0. Kemudian next. Nah, demikian tadi dua penjelasan algoritma. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Aditya Yudhistira. Kepada Mbak Adi, dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Rio. Selanjutnya yaitu algoritma yang ketiga, Smith-Waterman algoritma. Algoritma Smith-Waterman melakukan penjajaran sekuens lokal dengan memberikan daerah yang sama di antara dua sekuen, menyejajarkan dua sekuen yang sebagian sama dan juga dapat menjajarkan dua subsekuen ke sekuen itu sendiri. Algoritma Smith-Waterman mencari base lokal Lehman, yaitu kecocokan substring pada dua sekuen menggunakan nilai atau untuk setiap kecocokan dan ketidakcocokan pada matriks nilai. Sedangkan algoritma Needleman-Wunsch mencari base global alignment, yaitu kecocokan dari panjang ujung ke ujung suatu sekuen yang terlibat. Penyelesaian dari algoritma Smith-Waterman algoritma ini, yang pertama menginisialisasi sebuah matriks, yang kedua mengisi matriks dan dengan nilai yang sesuai, yang ketiga melacak
kembali sequence yang memiliki alignment yang sesuai atau trash backing. Oke, selanjutnya mengisi matriks dengan nilai yang sesuai. Nah, di sini ada persamaan untuk mencari atau mengisi matriks. Nah, di sini matriks dihitung dengan menerapkan persamaan yang di atas, di mana I dan J merupakan baris dan kolom, S merupakan matriks yang dibutuhkan nilai sel, S dalam kurung AI, BJ merupakan matriks substansi. Semua sel di baris pertama dengan kolom pertama matriks pemrograman dinamis diatur dari 0 atau ke 0. Dari rumus di sebelah, algoritma Smith-Waterman cell minimal bernilai 0. Setelah mengisi matriks, tetapkan pointer ke sel sebelumnya di mana nilai maksimum telah ditentukan dengan cara yang serupa mengisi seluruh nilai matriks pada setiap sel. Oke, selanjutnya langkah selanjutnya yaitu trash backing. Langkah terakhir untuk alignment yang sesuai adalah trash backing. Sebelum itu perlu diketahui nilai maksimum yang diperoleh pada seluruh matriks untuk alignment lokal dari sequence. Mungkin untuk nilai maksimum dapat muncul di lebih dari satu sel. Dalam kasus tersebut ada kemungkinan ada 2 atau lebih alignment dan alignment terbaik dengan menilainya. Pada saat menghitung scoring matriks, terdapat gap penalti untuk menentukan nilai insersi atau delesi, digunakan untuk mendapatkan celah yang panjang pada penyebar. Oke. Selanjutnya yaitu analisis pencocokan sequence. Dengan mencocokkan sequence DNA dari makhluk hidup, kita dapat menentukan hubungan evolusioner dari genom spesies yang berbeda. Jika banyak sequence yang cocok, maka spesies tersebut memiliki nenek moyang umum yang relatif tidak terlalu jauh waktunya. Sedangkan jika sedikit kecocokan, maka menunjukkan bahwa perbedaan tersebut lebih kuno. Contoh satu, misalnya ada 2 sequence. Yang pertama, sequence yang pertama yaitu GCATCTGA, yang kedua yaitu TCATCACT. Maka pertama-tama kita akan menginisialisasikan sebuah matriks dan mengisi nilai kolom dan baris pertama dengan 0 dan menentukan nilai match, mismatch, dan gap-nya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini match-nya kita isi dengan 3, mismatch-nya diisi dengan min 2, gap-nya diisi dengan min 1. Seperti yang sudah dilihat di tabel. Kemudian akan dilakukan pengisian nilai dengan menggunakan rumus persamaan yang sudah dijelaskan di awal. Langkah berikutnya berikan panah untuk menunjukkan asal nilai maksimum. Nah, di sini terdapat tabel yang ada warnanya orange. Nah, ini terdapat panah-panah mengisikan menunjukkan asal nilai maksimum dari sebuah sel. Setelah itu menentukan nilai maksimum dari matriks. Nah, di sini terdapat nilai maksimum dari matriksnya adalah 13. Next, dan kemudian kita melakukan trace back, yaitu menghitung ulang dari posisi yang paling besar menunjuk kembali menggunakan pointer dan menemukan sel sebelumnya sehingga mencapai nilai 0. Nah, di sini sudah terlihat polanya dari 13, 10, 11, nah, sampai menuju nilai 0. Seperti yang dijelaskan di awal oleh Mas Rio. Oke, next.
Dan karena ada 2 nilai maksimal, maka kita dapat menentukan 2 base local alignment. Nah, setelah itu, maka alignment lokal didapatkan dan semua alignment yang mungkin adalah, nah bisa dilihat di sini terdapat dengan ada 5 kecocokan. Dan 2 base local alignment ini terdapat sama-sama mempunyai 5 kecocokan. Oke, selanjutnya yaitu kompleksitas Smith-Waterman algoritma. Sifat algoritma program dinamis yang mampu mengoptimisasi dalam memecahkan masalah dengan memberikan hasil yang optimal membuat program dinamis dapat dipakai untuk menyajarkan sekuen karena walaupun memiliki waktu yang kompleksitas komputasi yang tinggi, sehingga tidak dapat digunakan pada skala yang besar, namun dapat menghasilkan yang paling optimal. Kompleksitas waktu dan memori melakukan penyelarasan lokal dapat menggunakan Big O N kali M. Oke, selanjutnya yaitu Waterman-Eggert algoritma. Algoritma keempat ini merupakan sebagian atau sebagai ekstensi dari Smith-Waterman. Dalam metode ini yang dilakukan adalah skor K-base or K-heights, penyelarasan lokal dikeluarkan yang ditentukan oleh jalur pointer dari sel dengan nilai maksimum ke sel 0, contoh pada gambar berikut. Oke. Nah, gambarnya seperti ini. Setelah solusi terbaik dikeluarkan dari hasil yang sebelumnya, langkah selanjutnya adalah mencari matriks yang dimodifikasi untuk menemukan penyelarasan lokal skor tertinggi baru. Nah, selanjutnya setelah mencari skor K tertinggi, prosedur diulang sampai ke sejajaran skor K tertinggi diidentifikasi, seperti gambar terdapat di gambar nomor 5. Oke, selanjutnya yaitu penjajaran dalam pita diagonal. Pendekatan ini hanya dapat diterapkan untuk perbandingan sampel DNA yang sangat mirip, yang menjamin bahwa pemotongan dalam langkah komputasi akan tidak mempengaruhi keakuratan solusi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rio. Baik, terima kasih Mbak Adit. Nah, berikutnya dalam paper ini juga dilakukan upaya untuk linearisasi kompleksitas memori. Nah, algoritma dynamic programming memerlukan kuadrat Big O N kali M ruang selama eksekusi, sehingga kebutuhan memori sebanding dengan produk dari panjang urutan yang disejajarkan. Sehingga hal ini membatasi penerapan dynamic programming hanya untuk SSRS atau short sequence reads, sehingga tidak dapat diterapkan pada sampel DNA yang lebih panjang seperti kromosom atau bahkan genom yang lengkap. Nah, Hirschberg merupakan orang yang pertama kali fokus mempertimbangkan masalah ini. Berbasis pemrograman dinamis, pada tahun 1990, Huang mengusulkan algoritma penyimpanan linear yang kompleksitasnya sebanding dengan jumlah panjang urutan yang disejajarkan. Nah, algoritma ini juga dapat diterapkan untuk analisis identifikasi SSR atau short sequence repeats dalam sampel DNA yang lebih panjang. Next. Nah, berikutnya, upaya dalam linearisasi kompleksitas memori, pertama-tama kita menghitung baris pertama dan kedua dari matriks pemrograman dinamis.
Selanjutnya, baris ketiga dihitung dengan menggunakan nilai dari baris kedua. Karena nilai pada baris pertama tidak mempengaruhi nilai pada baris ketiga, baris ini dihapus dari memori dan seterusnya. Sehingga pada akhirnya hanya 2 baris terakhir dari matriks pemrograman dinamis yang dihitung dan disimpan dalam penyimpanan. Sel paling kanan di baris terakhir adalah inti dari solusi optimal dan dapat dihitung dengan penerapan linearisasi memori. Next. Nah, berikut adalah feature of dynamic programming algoritma dari penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya. Nah, yang pertama ada algoritma Needleman-Wunsch, di mana kompleksitas waktu dan memorinya yaitu big O n kali M dengan melakukan penyelarasan end-to-end. Kemudian yang kedua, algoritma of Sellers memiliki kompleksitas waktu dan memori dengan big O n kali M sama dengan Needleman-Wunsch, tapi algoritma of Sellers ini melakukan penyelarasan global berdasarkan meminimalkan jarak antara 2 buah sampel. Kemudian yang berikutnya Smith-Waterman memiliki kompleksitas waktu dan memori big O n kali M dengan melakukan penyelarasan lokal. Kemudian algoritma diagonal Elichman memiliki kompleksitas waktu dan memori big O n kali K, di mana K adalah panjang pita diagonal dan biasanya K kurang dari M. Kemudian yang terakhir, algoritma memori linear algoritma oleh Huang memiliki kompleksitas memori big O n kali M. Dan ini cocok juga untuk mendeteksi pengulangan urutan yang pendek. Next. Nah, berikutnya akan disampaikan oleh Mbak Adit. Pada Mbak Adit, silakan. Oke. Selanjutnya itu kesimpulan. Penelitian ini telah membahas beberapa algoritma dynamic programming untuk penyelarasan pemasangan rangkaian DNA. Algoritma yang digunakan merupakan penerapan langsung dari algoritma dynamic programming. Algoritma dynamic programming bisa dikatakan sudah kuno, tetapi dalam hal akurasi, algoritma dynamic programming tidak tergantikan dan ini menggarisbawahi pentingnya dan dampak algoritma ini dalam sains modern. Sehingga algoritma ini masih sangat penting untuk digunakan dalam komputasi. Selanjutnya, baik, terima kasih Mbak Adit, dan kami sampaikan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.